nggak bisa jadi seperti yang mereka mau. Aku sudah mencoba, tapi tetap saja salah. Apa aku emang gak cukup baik? Apa aku terlalu berbeda untuk diterima? Di rumah, semuanya terasa baik-baik saja. Ibu selalu ada, tapi aku gak bisa cerita. Aku gak mau ibu tahu betapa hancurnya aku. Dia pikir aku anak yang kuat, tapi aku gak seperti itu. Aku cuma pura-pura setiap hari. Dina, nak, kamu gak keluar. Ibu sudah masakin kesukaan kamu loh. Mereka terus bilang aku jelek, aneh, gak pantas. Apa itu benar? Apa aku memang gak layak ada di sini? Kenapa aku gak bisa berhenti mikirin kata-kata mereka? Rasanya semuanya hancur. Setiap hari aku berusaha kuat, tapi gak ada gunanya. Mereka tetap benci aku. Mereka gak akan pernah berubah. Ibu boleh masuk, nak? Boleh, Bu. Dina, kamu gak apa-apa gak keluar, tapi kamu jangan lupa makan ya, jaga kesehatan kamu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maaf, Bu. Aku lagi nggak banyak omong. Aku cuma banyak pikiran aja. Ibu tahu kamu banyak pikiran, tapi kamu jangan merasa sendiri ya, nak. Kamu juga punya keluarga yang selalu mendukungmu. Jangan merasa kamu bisa melakukan sendiri. Ibu selalu ada di sini. Aku nggak tahu, Bu, harus gimana lagi. Rasanya berat banget. Setiap kali aku datang ke sekolah, aku cuma pengen pulang. Setiap kali aku dengar mereka ngomong, aku selalu pengen hilang. Dina, dengar ya, nak. Ibu tahu kamu anak yang luar biasa. Ibu tahu ini berat buat kamu, tapi kamu gak boleh menyerah. Kalau ada orang yang menyakiti kamu, itu mereka yang salah, bukan kamu yang salah. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri aja, gak perlu jadi orang lain. Tapi, Bu, aku udah gak kuat lagi. Aku udah capek. Mereka terus ngejek aku nggak tahu aku salah apa, Bu. Dina, nak, kamu gak apa-apa merasa capek. Tapi kamu harus ingat kalau kamu masih punya ibu, masih punya keluarga. Kita cari cara untuk mengatasi semuanya bareng-bareng ya. Jangan biarkan mereka merusak kebahagiaanmu, nak. Dina, siapa yang harus dibawakan? Dina, si kesayangan, bocor kelas. Dina, kamu gak pantas duduk di sini. Di pojok kelas terlalu mewah buat kamu. Mau gak aku cari tempat di lantai aja? Coba lihat bajunya. Dina, baju kamu tuh beli di mana sih? Pasti peninggalan nenek moyang lo ya. Dan tas kamu, Dina, duh, kayaknya cuma kamu deh yang pakai model kayak gitu. Gak teman banget. Buat apa sih datang ke sekolah kalau buat nonton diri sendiri? Bener nggak? Dina, kenapa kamu diam aja? Mikirin apa? Jangan-jangan kamu gak punya otak ya? Makanya kamu gak bisa ngomong. Jangan-jangan jadi yang itu kapan terakhir dia punya teman dia? Kan udah lama dia gak punya teman. Dina, Kenapa sih mereka gak bisa berhenti? Padahal Dina gak nyakitin siapa-siapa. Tapi kalau aku bicara, nanti mereka juga ngejek aku. Ya ampun, anak ini beneran gak punya nyali. Maya, coba kamu nyanyi lagu buat dia. Lagu spesial buat anak paling loser di kelas. Dina anak pemalu, Dina gak punya temen, Dina malu-maluin, Dina gak ada gunanya. Kita
Bu. Dina, nak kamu kelihatan gak baik-baik saja. Apa yang terjadi di sekolah? Kamu boleh cerita ke Ibu? Mereka terus mengejek aku, Bu. Mereka bilang aku aneh. Mereka bilang aku nggak punya teman. Mereka bilang aku nggak pantas ada di sini. Setiap hari rasanya kayak neraka, Bu. Dina, jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Kamu itu sangat berharga. Jangan biarkan mereka merusak pikiranmu. Tapi aku nggak kuat, Bu. Setiap hari mereka datang, mereka bilang aku jelek, mereka bilang aku bodoh. Mereka bilang aku ini nggak pantas ada di dunia ini, Bu. Dina, kamu gak perlu percaya apa yang mereka katakan. Mereka itu ngomong seenaknya. Mereka itu gak tahu apa-apa soal kamu. Kamu itu anak yang baik, kuat, dan juga pintar. Jangan biarkan mereka membuat kamu lupa siapa kamu yang sebenarnya. Aku nggak tahu siapa diriku sebenarnya, Bu. Aku cuma Dina. Dina yang selalu jadi bahan nolokan mereka. Dina yang mereka bilang nggak punya apa-apa. Aku capek, Bu. Bahkan aku nggak tahu kenapa aku harus terus-menerus pergi ke sekolah. Semua orang kayaknya benci, Bu, sama aku. Dina, nak, dengarkan ibu. Ibu tahu rasanya berat. Ibu tahu kamu capek. Tapi kamu nggak sendirian. Ibu ada di sini buat kamu. Kalau kamu nggak bisa menghadapi mereka sendirian, ibu akan bantu. Kita bisa cari cara sama-sama. Dina, jangan menyerah ya. Jadi apa yang kalian mau ceritakan tentang Dina? Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi akhir-akhir ini Dina kelihatan tidak ada. Dia sering sendiri. Bahkan saya sering melihat dia menangis dan juga saya khawatir. Apa yang membuat Dina seperti itu? Apakah kalian tahu apa yang terjadi? Kita nggak tahu semuanya, Bu. Tapi setiap hari Andi, Bima, Maya, dan Sari sering ngajak Dina soal penampilannya, soal caranya. Kalian sudah melakukan hal yang benar dengan cara menceritakan ini kepada ibu. Apa yang mereka lakukan itu salah dan kita harus melakukannya. Dina sangat beruntung sekali punya teman seperti kalian. Dina kelihatan sangat beruntung. Dia kan gak mau sedih lagi. Saya khawatir dia akan Dina, ibu mengerti apa yang sedang kamu khawatirkan. Tetapi kita harus memastikan bahwa Dina mengetahui kalau dia tidak sendirian. Ibu akan berbicara dengan Dina secara pribadi dan ibu berjanji akan mencari solusi dari masalah ini. Tapi mereka kan nggak bakal berhenti, Bu. Mereka pasti nyari korban lain. Itulah kenapa kita harus melakukan ini dengan benar. Bully itu tidak boleh ada di sekolah, karena di sekolah itu adalah tempat yang aman buat para siswa di sekolah ini, termasuk Dina. Saya juga mau bantu, tetapi Dina tidak mau diajak ngomong. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya juga mau bantu, tapi dia itu sangat. Dengan kalian duduk di sebelahnya, kalian sudah menunjukkan bahwa kalian ada untuk dia. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kata-kata. Keberadaan
kalian saja sudah bisa jadi kekuatan untuk kita. Sekarang kalian biarkan saya yang berbicara dengan Dina. Hari ini kalian sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Terima kasih. Dina, bolehkah ibu duduk di sini? Ibu sering loh lihat kamu di sini. Kamu suka membaca ya? Kadang Bu, tapi saya di sini cuma ingin sendirian aja. Ibu mengerti, terkadang kita membutuhkan waktu untuk sendiri. Tetapi kalau kamu mau, ibu bisa kok temani kamu di sini. Kita tidak perlu berbicara kalau kamu tidak ingin. Dina, ibu tahu sekarang kamu sedang mengalami banyak hal yang sangat sulit. Tetapi ibu hanya ingin kamu tahu kalau kamu tidak sendirian. Ibu bisa membantu kamu. Kenapa semua orang suka membantu saya? Padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain mereka. Tapi mereka tetap aja ngejek saya, ngomong hal-hal yang bikin saya sakit hati. Dina, tidak ada yang pantas memperlakukan kamu seperti itu. Apa yang mereka lakukan itu salah, dan itu bukanlah salahmu. Tapi kalau saya bilang ke siapa-siapa, mereka pasti tambah parah tuh. Mereka pasti bakal melawan saya lebih keras lagi. Dan saya nggak mau kalau orang lain tahu kalau saya ini lemah. Kamu bukan lemah, Dina. Faktanya kamu masih terlihat lebih kuat. Tetapi kamu hanya perlu meminta bantuan kepada orang lain. Kalau saya meminta bantuan kepada orang lain dan cerita ke orang lain, mereka bakal tahu tuh. Mereka bakal melawan saya lagi. Saya nggak mau kalau orang lain tahu kalau saya ini nggak bisa jaga diri saya sendiri. Saya cuma mau mereka itu berhenti, Bu. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Dina, kamu tidak perlu untuk menghadapi ini sendirian. Kita hanya bisa bekerja sama untuk menghentikan mereka. Saya udah nggak percaya kalau ada yang bisa bantu saya. Semua orang yang bilang mau bantu saya, mereka hanya omong aja. Setelah itu, saya tetap harus menghadapi ini sendirian, Bu. Ibu paham kenapa kamu seperti ini, ya. Ibu tahu ini tidak mudah untuk kamu. Tetapi, kita harus sama-sama berkomunikasi untuk menghentikan mereka. Tapi kalau mereka makin marah, Bu, kalau mereka tambah jahat, saya udah nggak kuat lagi, Bu. Kalau seandainya itu terjadi, Ibu akan menghadapi mereka dan membicarakan ini dengan kepala sekolah. Bila perlu, dengan orang tua mereka sekalipun. Wah, lihat tuh si Dina, bajunya kuno banget, tinggalan zaman gitu. Iya, kayak orang zaman purba. Kamu nggak malu udah nggak Morris, Paul lagi. Dina, gue gak ngerti sih sama lu. Kenapa lu gak pernah coba lu dandan atau pakai baju yang keren? Kayak gak ada usaha sama sekali. Kenapa kalian terus-menerus menyakiti aku? Apa yang salah dengan aku? Kenapa kalian semua selalu bilang hal-hal seperti itu tentang aku? Kalian bikin itu lucu, menertawakan orang lain, menertawakan aku. Kalian gak tahu rasanya berlakukan seperti ini. Setiap hari aku datang ke sekolah dengan penuh rasa takut. Takut diejek, takut dicemooh,
Kami gak bermaksud buat nyakitin kamu. Kalau kalian gak ada niatan buat nyakitin aku, kenapa kalian gak berhenti? Kalian pikir aku gak lihat kalian? Kalian begitu menikmati saat melihat aku terpuruk. Dina, kita nggak bermaksud, kita nggak tahu kalau itu bakal nyakitin kamu. Kita cuma ikut-ikut. Maafin kita ya. Minta maaf gak bisa ngebalikin apa yang udah kalian lakuin ke aku. Tapi kalau kalian bener-bener minta maaf, tolong jangan lakuin itu lagi ke orang lain. Jangan biarkan orang lain rasain apa yang aku rasain. Aku gak mau. Aku cuma ingin dihargai sama seperti kalian. Anak-anak, kemarin ibu mendengar percakapan kalian. Jadi di sini ibu mau meluruskan dan mengingatkan kalian tentang hal yang sangat penting. Kita semua di sini menciptakan lingkungan yang sehat. Setiap individu sangat berharga dan tidak ada tempat untuk perempuan. Saya tahu bahwa kita semua memiliki perbedaan dan kadang-kadang kita tidak selalu memahami perasaan orang lain. Tapi itu bukan alasan untuk merendahkan atau mengolok-olok. Kita bisa berbicara dengan baik. Bahkan saat kita berbeda pendapat atau memiliki cara pandang yang berbeda. Aku mulai memanfaatkan di sekolah ini. Kita harus lebih banyak berbicara tentang ini, saling membantu agar tidak ada lagi yang takut akan kesepian atau perbedaan di sekolah ini. Aku harap kalian semua bisa bergabung. Raihan benar, kita harus mendukung satu sama lain, bukan malah menjatuhkan. Jangan biarkan perundungan menjadi bagian dari sekolah kita. Ini adalah langkah awal yang baik dan saya bangga pada kalian semua yang sudah mulai peduli. Terima kasih. Saya nggak tahu kalau ternyata saya seberani ini. Rasanya seperti ada sedikit beban yang terangkat. Dina, kamu hebat. Kita bisa berubah dan saling mendukung. Ini baru permulaan. Dulu, aku selalu merasa kecil, terperangkap dalam bayang-bayang mereka yang menertawakanku. Tapi, aku belajar sesuatu. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Dan aku bersyukur karena aku tidak lagi melangkah sendirian. Kadang, luka yang ditinggalkan oleh kata dan tindakan lebih dalam daripada yang terlihat. Tapi, dengan keberanian untuk meminta maaf, memaafkan, dan berubah, kita bisa menyembuhkan luka itu. Karena di dunia yang penuh perbedaan, kita selalu punya pilihan untuk saling merangkul, bukan menjatuhkan. Mari jadikan dunia ini tempat di mana semua orang merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Kepada siapapun yang merasa kecil, takut, atau sendirian, ingatlah, kamu tidak sendiri. Suaramu penting, dan meskipun perjalananmu tidak mudah, kamu lebih kuat daripada yang kamu sadari. Bully bisa menghancurkan, tapi dengan keberanian untuk bangkit bisa menyelamatkan. Jangan pernah takut untuk meminta bantuan. Kita semua memiliki peran untuk saling mendukung. Untuk setiap Dina di luar sana, kamu berhak bahagia.